Selamat datang pria Intersport, selamat datang di Intertalk Soccer. Gue Coach Jasin, kali ini gue kedatangan dua perwakilan dari tim besar di dunia dan juga di La Liga, yaitu dari Indobarsa dan juga Peña Madrid Indonesia. Dengan mereka gue akan bahas mengulik semua yang anti kardus, anti bengkoang, sedalam-dalamnya tentang dua klub ini di La Liga. Hari ini gue ditemenin oleh dua pria Intersport, yang satu dari Real Madrid, perwakilan fansbase yang satu dari Indobarsa. Coba perkenalkan dulu, mulai dari Yayak dari Indobarsa. Silakan cerita soal Indobarsa sedikit. Halo, saya Yaya, presiden dari Indobarsa. Saat ini kami adalah fans resmi FC Barcelona di Indonesia dan mungkin saat ini juga di Asia Tenggara yang mempunyai member yang cukup besar, dan saat ini kami cukup aktif dalam berbagai hal, termasuk dalam berkomunikasi dengan fans Barcelona lainnya di seluruh dunia. Dwi? Oke, perkenalkan nama gue Dwi. Jadi gue dari PRMI, Peña Real Madrid di Indonesia. Pada saat ini gue diamanahkan sebagai Humas PRMI. Untuk PRMI ini sendiri sudah terbentuk dari tahun 2007 dan memiliki 23.000 anggota ya. Kemudian terbagi dalam 110 regional seperti 23.000 itu nggak ada yang beli ya? 23.000 itu yang beli semua. Beli semua? Beli semua. Oke. Nggak, maksud gue bukan kalian yang bayar mereka, tapi Bukan, mereka yang bayar? mereka yang bayar Oke, semua. jadi sah ya? Sah. Oke. kita bahas mulai dari dari La Liga dulu. Jadi tidak dari klub. La Liga ini kan berada di rank 1 di Eropa ya. Tapi gue ngelihat, gue kan pantau semua liga ya, kecuali Liga Indonesia belum gue pantau. Ini kan sangat tergantung sama Barcelona dan Madrid. Ya, jadi mereka kedua tim ini mengumpulkan banyak poin. Apakah masih seru nonton La Liga menurut lo? Kalau menurut gue sih ya masih seru ya. Terlebih kalau misalnya gue fokusnya itu di Real Madrid. Terlebih pamornya Ronaldo yang walaupun sudah pindah gitu. Artinya kita memang ngaruh nggak pindahnya Ronaldo dengan entah itu dengan penontonnya, dengan income-nya, tentu saja. Jadi ngaruh banget ya. Apalagi Messi sudah tidak ada temannya, artinya pamor dari La Liga itu memang sudah sangat turun. Seperti itu. Kalau dari gue sih menurutnya seperti itu. Tapi dengan tidak adanya Ronaldo, menurut lo apakah sekarang kan ATM yang agak bersaing? Lu lihat ada klub-klub lain nggak yang bisa nempel? Kalau dari gue pribadi ada. Jadi seperti Sevilla, seperti itu. Sevilla, lu gimana? Lu harus ngomong dengan Spanyol ya. Spanyol dong. Sevilla. Jadi itu ya sekitar 5 poin ya perbedaannya. Jadi yang gue lihat sih dari musim yang lalu juga Sevilla juga terus mepet, menekan 3 besar posisi La Liga seperti itu. Jadi tidak hanya Sevilla saja ya, seperti Real Betis, Real Sociedad seperti itu. Jadi mediocre ke bawah itu ya menurut gua masih perform seperti itu di La Liga. Jadi kalau orang banyak berpikir bahwa Barca merem juara, Madrid merem juara, itu salah besar. Karena gue selalu pantau La Liga dan gue suka nonton La Liga. Kenapa? Karena untuk gue kan bukan pengamat kardus ya, yang ngelihat hanya skor menang kalah. Untuk gue itu sebenarnya nggak penting. Skor itu untuk gue nggak penting. Tapi gue pengen selalu melihat permainan, dan kalaupun Real Madrid atau Barca yang menang, selalu kesulitan loh. Nggak segampang yang orang pikir. Bahkan lawan tim papan bawah, kalau kita melihat tim papan bawah bermain di La Liga, itu jauh lebih seru daripada liga lainnya di Eropa. Karena mereka tetap berusaha untuk membangun serangan dari bawah, tetap berusaha untuk menyerang, tidak selalu parkir base. Memang pasti ada beberapa tim parkir base lah. Itu yang membuat menurut gue biar para pria Intersport juga paham bahwa La Liga ini tidak hanya dikuasai oleh Barca dan Madrid. Kalau menurut lu gimana? Jadi untuk sekarang tuh malah La Liga itu lebih kompetitif. Karena satu, kita melihat bahwa Barcelona aja dan Real Madrid juga berapa kali terakhir dengan Cadiz kita draw. Sebelumnya kalah. Real Madrid kalah dengan Cadiz juga. Nah, belum lagi dengan beberapa klub lainnya. Termasuk di papan tengah, persaingan kan cukup
Ya Tensinya cukup tinggi untuk masuk ke Champions League ya. Nah, untuk ataupun mengejar peringkat, karena dari situ kita bisa melihat bahwa ketatnya pertandingan di La Liga ini sudah menjadikan bahwa kualitas La Liga ini cukup ya bisa disandingkan dengan, kalau kita ngomong katanya nih ya, Liga Inggris adalah liga yang paling kompetitif di dunia. Ya. Ternyata La Liga ini saat ini cukup kompetitif dibandingkan Liga Inggris. Ya dan memang terbukti bahwa ATM yang unggul 11-12 poin dari Real Barca yang dari ranking 8 sudah naik ke atas. Real Madrid yang ketinggalan jauh sama ATM bisa kekejar sehingga di papan atas lebih seru. Bahkan dengan Sevilla pun bedanya nggak terlalu jauh. Jadi memang La Liga ini kalau gue sarankan untuk pria Intersport yang nonton permainannya, baru kalian bisa membandingkan apple to apple dengan liga lain, Liga Inggris atau Serie A atau bahkan Bundesliga. Jadi La Liga ini tidak hanya diisi oleh Real Madrid dan Barcelona saja. Oke, gue sekarang mau bahas tim, tactics dan strategi. Jadi gini Dwi, gue selalu bilang bahwa Zidane untuk gue itu adalah pelatih mediocre. Oke, jangan dipotong dulu. Kenapa? Karena gue melihat, bahkan ini yang dikatakan Lippi juga, Zidane tidak memberikan nilai tambah dari sisi strategi. Tapi di sisi lain, apakah Madrid memang butuh strategi ekstra kalau mereka punya pemain yang luar biasa dan mereka menang 3 kali Champions League, itu luar biasa. Itu gue angkat topi untuk Real Madrid. Cuman pada saat itu kan pemainnya masih di usia yang top lah kasarnya, Modric, Kroos dan Ramos dan lain-lain, ditambah Ronaldo. Sekarang nggak ada Ronaldo dan pemain-pemainnya lebih tua, secara tidak langsung agak menurun, sehingga mereka tidak tampil terlalu dominan lagi. Dan gue lihat Zidane ini tidak membuat banyak perubahan. Yang dilakukan adalah mengandalkan skill individu. Memang gue akui bahkan kualitas pemain Madrid gue bilang masih di atas pemain Barca. Nah, skill individu ini membawa Madrid bersaing di papan atas lah. Cuman karena menghandalkan hanya skill individu bukan strategi, sehingga pemain-pemain barunya yang pemain muda pasti ups and down yang tidak selalu perform. Lu setuju nggak? Kalau dari gue pribadi ya cukup setuju ya, cukup ya. Dalam arti seperti ini, untuk memperoleh suatu kemenangan kan tidak hanya dalam satu segmen saja, artinya hanya strategi saja melulu seperti itu. Yang perlu kita ketahui flashback ke belakang seperti pelatih pada zamannya Rafa Benitez seperti itu. Jadi itu tidak ada suatu kesinkronan antara psikologi pemain dengan pelatihnya. Jadi itu salah satunya yang mempengaruhi terhadap eksistensi dari Real Madrid ini sendiri. Terkait dengan strategi dari Zinedine Zidane ini sendiri, ya sudah sama kita ketahui ya bahwasanya Real Madrid ini menerapkan yang sistemnya itu switch to play. Artinya itu memang benar yang disampaikan tadi, kemampuan dari masing-masing pemain itu yang diutamakan. Tapi dari segi pergerakan, artinya pergerakan yang cukup merata dari lini belakang, lini tengah, nah itu yang menurut gua sih ya, itu yang sudah cukup bagus seperti itu. Tinggal bagaimana caranya dia bisa memoles di bagian depan. Artinya memang strategi yang sudah diterapkan Zinedine Zidane ini ya ketika membuahkan hasil yang positif, ya why not? Kalau dari Barca sendiri gimana? Barca banyak hal yang mempengaruhi. Dari sisi ya memang banyak berubah dari awal musim Amat sampai sangat, terutama dari sisi internal klub, dari manajemen yang cukup punya pengaruh atau intervensi terhadap keputusan pelatih, termasuk yang kemarin. Tapi alhamdulillah yang sekarang dengan terpilihnya presiden baru itu berpengaruh. Mentalitas pemain, mentalitas tim secara keseluruhan juga kepercayaan diri dari pelatih dan juga dukungan dari mungkin dari keseluruhan, dari supporter, dari siapapun, itu akan cukup berpengaruh pada tim. Kalau tadi coach bilang Real Madrid saat ini pemainnya skillnya di atas Barcelona. Saya agak menolak seperti itu. Satu, kita ngomong
Real Madrid banyak membeli pemain. Saat ini Koeman pun juga mulai mengoptimalkan para pemain muda. Meskipun beberapa waktu kemarin Ricky Puig juga kurang dipercaya, tapi semakin sini juga semakin... Oke, coba sebut pemain bintang di Barcelona siapa? Ya kalau kita ngomong cuma Messi. Messi, exactly. Jadi benar dong kalau gue sebut pemain yang di Madrid, Ramos, Benzema, Modric, Kroos. Jadi kualitas mereka di atas kita Barca. Ngomong kualitas dari pemain yang sebelumnya. Sekarang kan mereka masih main. Ramos masih main kan? Iya. Jadi sekarang kualitas Madrid, pemainnya Madrid di atas Barca dong. Kalau kita ngomong, bisa kita compare dengan beberapa pemain muda. Cuma memang harus ditingkatkan dari mentalitas dan minute play yang dimiliki oleh pemain muda. Kalau itu akan meningkatkan. Kita bisa, kalau saya bilang saya pribadi, itu cukup bisa menjajarkan. Tapi kalau kita ngomong secara pengalaman dan kebintangan mereka, jelas beda. Ya. Tapi kalau kita ngomong skill, itu saya anggap masih sama lah. Kita bahas ini dulu, Koeman ini kan mulai bermain dengan 4-3-3 di awal. Terseok-seok, bongkar pasang. Berubah, main dengan 3-4-3, kalau nggak salah di leg kedua lawan Sevilla di Copa dan juga leg kedua pada saat lawan PSG. Bermain dengan 3 back. 3-4-3 atau 3-5-2. Dan itu berhasil. Itu menang terus kalau nggak salah. Belum pernah kalah, bahkan seri aja nggak. Dari sisi permainan berhasil karena Koeman melihat pemain gue ini jago menyerang, cuman defense-nya katro. Terutama yang Sergio Des lah, yang di Umtiti lah, ngerti gak? Defense-nya katro, jadi nggak bisa bermain 2 center back, pasang 3 center back. Berhasil. Hanya gue lihat, kritikan gue adalah, pada saat lu bermain 3-4-3 atau 3-5-2, Messi-nya jelek, selesai. Pada saat tidak berjalan dengan 3 center back, apa yang menurut lu harus dilakukan? Kalau kita ngomong perubahan strategi, Ya. strategi permainan tentu itu. Tapi kalau sudah menerapkan contoh 3-4-3, 3-5-2 atau kemarin sempat 4-3-2-1 kan? Ya. Sempat. Makanya itu harus ada perubahan. Kita ngomong strategi permainan. Strategi permainan kalau kita tergantung pada Messi, sebetulnya adalah ketakutan dari klub dan tim mungkin ketika Messi ini memang kurang bisa dibilang underperform. Tapi itu harus segera diatasi. Mengoptimalkan pemain yang ada yang bisa mengisi posisi Messi. Messi beberapa waktu terakhir juga sempat lebih mengisi posisi ketika Xavi masih ada, Iniesta masih ada. Mengisi posisi itu saat ini ketika mereka sudah tidak ada. Ya. Itu menjadi sebuah pengalihan buat pemain musuh untuk lebih menjaga Messi, tapi bisa meloloskan pemain yang lainnya untuk lebih menusuk ke pertahanan utama musuh. Bisa, ya. Itu. Karena kita sekarang udah bahas pemain, kita bahas lebih ke dalam lagi soal pemain. Kedua dulu. Oke. Siapa pemain penting di Madrid? Dan kalau seandainya pemain penting itu cedera, lu boleh sebut beberapa pemain? Ya. Siapa penggantinya? Kalau menurut gue ya, di Toni Kroos, kemudian Modric dan Benzema tentunya. Ya. Ramos? Orang ini. Ramos, kunci juga. Cuma memang yang realita kita melihat bahwasanya memang ya menelisik ke belakang, bahwasanya Champions tanpa Ramos itu masih bisa di backup seperti itu. Artinya karena Liverpool lagi katro. Artinya gue nggak menutup mata ya terkait dengan tidak adanya Ramos, memang Real Madrid masih perform seperti itu. Nah maka dari itu yang gue ambil kesimpulan ya 3 orang pemain ini seperti itu. Jadi ketika di sektor tengah antara Kroos dan Modric ini tidak perform atau misalnya cedera seperti itu bisa digantikan oleh Valverde, Isco seperti itu. Tapi Isco nggak pernah perform loh akhir-akhir ini. Ya. Pada saat dia diberi kesempatan bermain, dia tidak perform. Kalau gue bilang, pada saat Modric, terutama Kroos nggak main, Zidane tidak bisa membuat sebuah perubahan untuk biar performanya tetap bagus. Kedua, Ramos itu leader. Ramos itu lu sekarang ambil contoh lawan Liverpool nggak ada Ramos, nggak ada Varane, mereka menang. Yeah. Tapi banyak sekali contoh di mana nggak ada Ramos mereka terseok-seok.
Ramos itu sangat penting sekali kalau gue bilang. Kalau gua ngelihatnya tergantung dari ini ya, dari kondisi. Itu kan Ya. seandainya seperti coach sampaikan, ya. seandainya cedera. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan lawan entah itu misalnya Liverpool ataupun di La Liga seperti itu kita mengondisikan memang apakah akan kita menggunakan Valverde atau Isco. Jujur dari gua pribadi ini sebenarnya dulu ya ngefans banget sama Isco karena memang Isco ini sebagai Gue juga. motor penggerak ya. Gue juga. Motor penggerak ketika misalnya dalam laga-laga krusial misalnya El Clasico ya. Ya. Jadi Isco ini yang sifatnya ini merotasi permainan. Artinya dia yang menusuk dalam jantung pertahanan lawan seperti itu. Jadi memang fokus pemain-pemain yang lain gitu seperti ketika melawan Barca seperti itu. Jadi fokus pemain tersebut fokus pemain-pemain lawannya itu berfokus pada Isco. Nah, ketika memang fokusnya terhadap Isco, nah hal inilah bisa diberikan end passing terhadap Benzema. Jadi ada beberapa opsi yang harus dipantau oleh musuh. Jadi tidak hanya Isco, tidak hanya Benzema, ya Isco juga bisa dijadikan pertimbangan. Jadi kalau Modric sama Modric sama Kroos cedera, ya. Tidak ada perubahan strategi, hanya tetap bermain 4-3-3. Kalau hanya dari- Isco mungkin digeser Kalau ke depan. Ya, jadi opsi pertama Isco bisa digeser ke depan. Tapi kita notice nggak hanya berfokus pada Isco saja. Jadi kita bisa mengandalkan dari sisi sayap ya, dari lini belakang itu bisa bergerak maju membantu di lini tengah seperti itu. Oke. Kalau dari Barca sendiri, pemain penting selain Messi siapa? Pemain penting selain Messi, Pedri penting, De Jong penting, Busquets penting. Tapi jelas kalau kita ngomong Busquets kurang. Enggak, gue bilang Busquets itu dari visi gue setuju. Cuman sebagai pemain DM, satu dia suka main sinetron, itu gue nggak suka. Dilihat dikit udah jatuh kayak ditusuk 12 kali. Terus dia nggak punya speed. Betul. Dia nggak, dan itu sangat krusial. Berapa kali Barca kecolongan dengan counter attack. Nah, itu Karena Busquets ini terlalu lelet. betul. Jadi kalau kita ngomong seperti itu, kita ngomong Busquets ya ini. Memang saat ini Busquets juga sudah mulai memasuki usia yang sudah melewati golden age lah ya. Makanya itu Busquets dari dulu nggak bisa ya sprint, bukan kita karena kita ngomong secara umum pemain bola golden age. Nah, kita makanya ada Frenkie de Jong yang mungkin bisa diproyeksikan sebagai DM nantinya. Tapi saat ini yang bisa mengalurkan bola dari pemain belakang, depan, tengah, terus bisa intinya ada leader yang dimiliki Busquets sesuai kebutuhan Barcelona. Itu yang dimiliki Busquets. Gue harus bilang bahwa Busquets di bawah Koeman improve permainannya. Ya. Cuman yang gue tetap tidak melihat ya, karena gue nonton semua match Barca. Gue tetap tidak melihat pada saat Messi tidak perform, yang lain juga ikut turun. Bahkan Pedri pun demikian. Nah, yang jadi masalah dengan Barca, kalau gue melihat sekarang di luar De Jong gue setuju. Cuman yang lain gue tidak melihat. Mungkin Alba yang nggak ada penggantinya. Mungkin di samping De Jong, Messi, oke, tak tambah Busquets lah. Alba dan Dembele. Dembele itu sekarang bermain dengan 3 back kan praktis dia sendirian di depan. Dapat space, dapat itu. Cuman kembali lagi Finishing. bukan finishingnya. Pada saat Dembele cedera, pada saat De Jong cedera, selesai itu Barca. Nah, menurut lu pada saat pemain inti ini tidak bermain, apakah harus merubah strategi lagi atau enggak? Atau tetap menjalankan filosofinya bermain ball possession, menyerang, nge-press dan lain-lain? Kalau seperti itu mengoptimalkan pemain, tentunya menyesuaikan dengan strategi yang ada. Oke, kita ngomong 352. 352 tentunya dengan posisi-posisi pemain atau pemain-pemain yang memang potensi untuk bisa mencukupi kebutuhan tim pada saat pertandingan tersebut. Nah, ketika ada pemain cedera, ya sudah kita sudah nggak bisa. Tapi di sini kita bagaimana seorang pelatih yang bagus adalah bisa memotivasi pemain untuk bisa bermain lebih fight, lebih berani, lebih percaya diri, bisa berkomunikasi. Itu yang utama. Sekarang kalau kita punya pemain dengan skill yang
cukup tapi mentalitas kecil percuma. Itu yang harus ditingkatkan. Contoh, kok kita tadi saya sebutkan Regino Des, coach juga setuju bahwa secara penyerangan bagus, secara defense jelek. Seringnya adalah dia sering telat mundur. Ya. Padahal proyeksinya adalah Maka dari itu Kuman pasang 3 back. ya itu. Makanya itu harus segera diperbaiki oleh Koeman dengan melihat mengoptimalkan pemain yang ada. Jadi strategi nggak dirubah, cuman performa pemain yang harus Strategi bisa dirubah, tapi disesuaikan dengan potensi dari pemain tersebut. Oke, seandainya lu dikasih 200 juta, Ya. 250 juta lah. Ya. Oke. Siapa yang lu akan beli? Dan Zidane diganti atau tidak? Kalau gua pribadi ya, sebenarnya ini sudah menjadi momok secara umum ya, bukan rahasia umum lagi bahwasanya ketika Real Madrid pada saat ini sedang mengincar 2 pemain ya. Mungkin coach juga sudah tahu seperti itu. Kalau dari budget 250 juta ya saya yakin 2 pemain tersebut itu sudah masuk dalam Siapa? komposisi ya, bisa kita sebut Kylian Mbappe dan Lu Haaland tahu seperti Mbappe itu. harganya berapa? Kalau dari gua pribadi ya, info terkini yang ditawari oleh Real Madrid itu ya harapannya tidak lebih dari 130 juta gitu ya. Enggak, itu kalau barter. Kalau barter dengan Vinicius. Iya, Pak. Tapi kalau nggak barter dengan Vinicius, 200-an. 200 Dan nggak benar. cukup mendatangkan Mbappe dan Haaland. Jadi nggak make sense. Tapi di luar itu, sisi mana yang kira-kira posisi mana yang harus asumsi salah satu datang. Lo ada duit sisa 50-60 juta. Posisi mana yang harus diperkuat? Kalau terkait lebih memilih ya, kalau gua tetap lebih memilih Mbappe kayak gitu. Jadi menyampingkan Mbappe Haaland sebagai seperti itu. striker. Striker karena Pelapisnya memang Benzema. benar. Dan dia benar. juga bisa main dari sayap kiri. Benar, sayap Oke, kiri, sayap. posisi lainnya apa? Kalau posisi lain sepertinya lebih ke pertahanan ya, back. Artinya Back kiri, back kanan, center back, center back. Jadi penggantinya Ramos. Benar. Ramos kemungkinan cabut ya. kalau kemungkinan ya masih 50-50 ya, karena kita ngelihat ini dari segi media. Kira-kira siapa yang lu mau datengin dengan dana 50-60 juta? Gue masih belum ini ya, masih belum terpikirkan seperti siapa aja yang mau Tapi menurut lu center back aja? Ya, center Bukan back kanan, back kiri, atau winger kanan? Karena Asensio itu sangat tidak konsisten kalau gue bilang. Kalau gue lebih ke center back. Jadi untuk wing back seperti kiri kanan ada Lucas Vazquez, ada Mendy seperti itu. Itu kader-kader yang masih bisa kita harapkan, masih kita bisa percayakan dari segi speed, dari segi tubuh badan dan prestasi. Memang kembali lagi yang seperti gue sampaikan itu lebih cenderung kepada durasi bermain seperti itu. Kalau Barca kira-kira siapa? Siapa yang harus dibeli dengan nilai 250 juta dan apakah Koeman harus stay atau tidak? Kalau mau ngomong Koeman harus stay, saat ini kita harus melihat kebutuhan juga. Ya. Kemarin Xavi juga sempat bilang, saya mau melatih Barca. Sempat terucap, tapi kita nggak tahu kapan. Karena saat ini dia juga nyaman di klubnya yang dia latih sekarang. Ya. Winger, Tetap butuh pelapisnya Alba. pelapisnya Alba. 1. Terus winger kanan. Kan ada Trincao. Trincao sudah berapa kali diberi kesempatan, ya mungkin kembali lagi bagaimana pelatih memberi kepercayaan atau memotivasi. Jadi gini, semua pemain akan mempunyai kepercayaan diri yang bagus, skillnya menjadi level up ketika ada kepercayaan dan motivasi yang bagus dari pelatih. Itu. Jadi kapasitas pemain Barca menurut lu sekarang bisa membawa Barca let's say masuk ke musim depan menjadi juara, kandidat kuat jadi juara Champions League. Bisa. Tapi Messi minta 1 pemain bintang loh. Dia bilang kalau gue dikasih 1 pemain bintang gue akan stay. Kita kan nggak tahu. Kira-kira siapa kalau seandainya ada pemain bintang? Kita ngomong ya kemarin kan Haaland sempat di media sempat bersama ayahnya dan Cocok nggak Haaland di Barca? Haaland kita sudah melihat bagaimana Dembele dari Dortmund. Iya. Tipikalnya cuma lebih kalau kita ngomong skillful, tentu skillful Dembele saya bilang ya. Sebetulnya ada kesalahan ketika pembelian Dembele itu, tapi ya sudah kita tidak bahas. Kalau kita ngomong Haaland adalah kepercayaan diri. Ya. Dan dia bagaimana bisa Haaland kira-kira cocok nggak? cocok. Cocok. Kalau gue bilang nggak, gue bilang Haaland lebih cocok di Madrid.
Dan bahkan gue bilang gue mendingin datengin Mbappe ke Barca sama mendatangkan center back, itu gue setuju. Makanya boleh saya flashback. Sebetulnya ketika pembelian Dembele itu sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan Mbappe. Cuma kan baru terbuka nih sekarang nih bahwa ternyata dari pihak manajemen yang waktu itu di bawah Barto dan beberapa kroni-kroninya ternyata sudah oke, deal. Kita sepakat segini, gentleman agreement-nya sudah sesuai. Tapi begitu akan finishing, ternyata minta potong ini. Jadi ada kendala lagi dari pihak Barcanya. Dan memang paling cocok adalah Mbappe. Tapi seandainya kalau memang Mbappe diberi kesempatan, kita mampu, Barcelona ini mampu atau ya sudah kita ambil Mbappe. Semoga nggak dua-dua ke Madrid, tapi Haaland aja ke Madrid. Oke, terima kasih atas kehadirannya Dwi dari perwakilan dari PRMI. Dan juga Yayak dari Indo Barca. Sangat seru, sayang sekali waktu kita terbatas. Kita ketemu di lain kesempatan. Kita sudahi dulu, gue pamit undur diri. Dan yang pasti dari Intertalk Soccer ini, lu semua jadinya pasti lebih ngerti. Cuman di sini, lu bisa lihat statement-statement liar dari gue secara nyata. Dan jangan lupa follow dan pantau terus sosial media kami di Instagram dan Facebook @intersport_soccer. Di Twitter @intersport_scr, di YouTube Intersport Soccer, serta di webnya di intersport.id. Sampai jumpa di Intertalk Soccer selanjutnya. Salam pria Intersport. Forza Barca!